Rumah kontrakan di ujung gang. Kisah nyata dari Pondok Gede tahun 2005, keluarga Pak Budi, nama disamarkan, pindah ke rumah kontrakan di daerah Pondok Gede, Bekasi. Mereka terdiri dari 5 orang. Pak Budi, istrinya Bu Ratna, 2 anak, Rani 7 tahun dan Adi 3 tahun, serta ibu mertua. Rumah kontrakan ini tampak biasa saja dari luar, bercat putih, berpagar besi, dan memiliki halaman belakang yang cukup luas. Harga sewanya sangat murah dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Pemilik rumah hanya berpesan singkat saat serah, terima kunci. Kalau malam jangan sering-sering buka pintu belakang ya, anginnya nggak enak. Minggu pertama, pertanda. Awal hari-hari pertama berjalan normal, tapi mulai terasa aneh di minggu kedua. Bu Ratna merasa rumah terlalu senyap, bahkan saat siang hari, tetangga sekitar juga terkesan menjaga jarak. Ada satu rumah di sebelah kanan yang tampak kosong, padahal sebelumnya katanya juga kontrakan. Adi, si anak bungsu, mulai sering mengajak Mbak Sumur bermain. Ia selalu menghadap ke jendela belakang dan bicara seolah sedang berdialog dengan seseorang. Bu Ratna mengira itu hanya teman khayalan. Tapi suara-suara mulai terdengar setiap malam. Suara langkah kaki dari dapur ke kamar. Gagang pintu kamar bergetar sendiri pukul 2 dan 3 pagi. Lampu dapur menyala sendiri padahal sudah dicabut dari colokannya. Minggu ketiga, teror dimulai suatu malam. Pak Budi terbangun karena mendengar suara pintu belakang dibuka. Ia pikir istrinya lupa menguncinya. Saat ia turun ke dapur, pintunya terbuka lebar, padahal semua orang masih tidur. Di luar sana, angin bertiup sangat kencang dan ada bau menyengat seperti bangkai. Di saat yang sama, Adi mendadak demam tinggi. Dia mengigau sambil mengatakan hal yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mbak marah, jangan tutup sumur. Dia nggak bisa keluar." Pak Budi kebingungan. Ia memeriksa halaman belakang rumah, dan benar, di pojok ada gundukan semen kasar seperti bekas sumur tua yang ditutup paksa. Semennya terlihat retak dan sedikit berlumut. Cerita dari tetangga akhirnya Bu Ratna memberanikan diri bertanya ke satu tetangga tua di gang depan. Wanita itu awalnya enggan bicara, tapi akhirnya mengaku. Rumah itu dulu milik dukun perempuan. Banyak orang datang minta pesugihan atau penglaris. Suatu hari, dia tiba-tiba hilang. Warga curiga dia mati di sumur belakang itu. Beberapa waktu kemudian, penyewa rumah mulai ngalamin gangguan. Ada yang kerasukan, ada yang meninggal mendadak. Rumah itu kosong bertahun-tahun, tapi tiap malam ada suara tangis atau ketawa dari arah sumur. Puncak teror malam paling mengerikan terjadi 2 hari sebelum keluarga Pak Budi pindah. Pukul 3 dini hari, Bu Ratna merasa sesak napas dan matanya terbuka sendiri. Di langit-langit kamarnya, tergantung sosok perempuan berambut panjang, menatapnya dengan mata hitam legam. Tubuhnya perlahan turun hingga hanya berjarak sepupu meter dari wajah Bu Ratna. Wanita itu berkata pelan, "Kamu bukan yang aku mau, tapi anakmu sudah milikku." Bu Ratna berteriak, membuat semua orang terbangun. Adi sudah tak sadarkan diri, menggigil dan tubuhnya dingin seperti es. Esoknya, keluarga itu pindah tanpa membawa banyak barang. Rumah dikunci tanpa pamit ke pemilik. Adi sempat diruqyah dan butuh waktu 2 bulan untuk kembali normal. Catatan akhir rumah itu masih berdiri sampai sekarang, tapi tak pernah ditempati lebih dari sebulan. Tetangga bilang, suara anak kecil tertawa atau tangisan masih sering terdengar dari arah sumur yang tertutup itu.